Welcome back to Camp Bahasa Inggris YouTube channel, and today we are going to be talking about English tryout. Kali ini untuk for high school. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal-soal yang biasa muncul di ujian bahasa Inggris level SMA SMK atau di CPNS, bahkan di TOEFL pun juga mungkin ada. Langsung saja kita bahas, let's get the ball rolling. Dan ini dia untuk soal yang pertama. Ini saya retrieve from UN SMA tahun 2006 di nomor 31. Nah, langsung saja kita bahas soalnya. There is a conversation between Tia and Mia. Jadi ada conversation. Tia, you look so sad. What has happened to you? Kemudian Mia, my mother was angry because I came home late last night. Kemudian Tia mengatakan, don't be sad. You'd better ask for an apology and admit that you've done a mistake. Kemudian soalnya, nah ini ya untuk teman-teman semuanya, jika mengerjakan soal bahasa Inggris seperti ini, pahami dulu apa yang ditanyakan oleh soal. Di sini soalnya atau pertanyaannya adalah, from the underlined dialogue, we know that Tia gives bla 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 to Mia. Yang digarisbawahi adalah expression you'd better ask for an apology. Jika teman-teman semuanya ini memiliki kosakata yang banyak, mungkin sudah tahu di sini ada kata kuncinya apology. Nah, apology itu artinya permintaan maaf. Nah, berarti si Tia ini menyarankan Mia untuk meminta maaf. Nah, kalau sudah saran-saran seperti ini, apakah yang dicari di soal ini? We know that Tia gives, yang A, an idea, sebuah ide. B, an advice, sebuah nasihat. C, an opinion, sebuah pendapat. D, a surprise. E, information. Nah, kita eliminasi satu persatu. Nanti teman-teman semua akan dikerucutkan pada beberapa pilihan jawaban yang paling benar saja. Yang A, sebuah ide tadi ya. Apakah ini merupakan sebuah ide? You'd better ask for an apology. Atau sebuah nasihat, atau sebuah pendapat, surprise, atau information. Kalau information ini sepertinya bukan jawabannya, sebab di sini nggak ada keterangan rinci mengenai information, sih hanya percakapan biasa saja antara teman ke teman, Tia and Mia. Nah, kira-kira jawabannya mana? Silakan tuliskan, write down your answers on your worksheet. Nanti di akhir video akan kita tampilkan kunci jawabannya. And if you have different opinions atau different answers, write down your comments in the comment section below. Baik, sudah ya? Sudah dapat jawabannya? Kalau sudah, kita lanjut ke soal nomor 2. Ada conversation lagi, Anna and Anto. What did you buy at the grocery store yesterday? Anto, what did you say? Sepertinya Anto ini nggak dengar. Anna mengulangi lagi. I wanted to know what you bla 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 at the grocery store yesterday. Oh, ini sepertinya reported speech. Dari apa yang kita lihat sejauh ini adalah reported speech, dan pertanyaannya adalah the most suitable expression to fill in the blank is, kira-kira expression yang sesuai itu apa ya? Kita cobalah dulu. I wanted to know what you buy. Would buy, had to buy, had bought, have bought. Nah, kita lihat dari tensesnya di sini menggunakan dari awal ya. Di sini menggunakan tenses simple past tense. Kemudian di sini juga tanyanya dalam bentuk simple past tense. Kemudian diulangi lagi oleh Anna, I wanted to know what you. Nah, dari simple past tense ini turun lagi. Maksudnya jika kita menggunakan reported speech, jika di sini di atas sudah simple past tense, maka ketika kita mengulang kembali tensesnya itu mundur lagi. Nah, mundur lagi, jadi jawabannya yang mana? Yang pasti sepertinya kalau untuk jawaban A, ini bukan, karena ini simple present tense. Kemudian untuk yang B, would buy, ini bisa jadi tensesnya mundur, tetapi apakah cocok? I wanted to know what you would buy. Padahal di sini sudah ditanyakan apa yang kamu beli, bukan apa yang akan kamu beli. Jadi untuk jawaban B sepertinya belum cocok. Kemudian untuk jawaban C, had to buy. I wanted to know
what you had to buy at the grocery store yesterday. Nah, dalam membentuk reported speech kita juga memerlukan kalimat sebelumnya nih. Kalimat sebelumnya adalah pertanyaannya, what did you buy at the grocery store yesterday? Nah, ini adalah kalimat sebelumnya atau kalimat pertama sebelum dijadikan kalimat dalam bentuk reported speech. Nah, kemudian yang D had bought. Ini tensesnya juga mundur. Tenses yang mundur adalah be, kemudian C, dan D. Untuk tenses yang I kita langsung eliminasi saja karena dari tenses awal adalah simple past tense. Jika dimundurkan bukan lagi present perfect. Jadi untuk jawaban E dan I ini sudah tidak berlaku lagi. Nah, kemungkinan besar jawabannya di antara yang mana teman-teman? Ya, silakan tuliskan jawabannya di bukunya. Kita lanjut soal ke 3. Excuse me. Dia, oh of course, here it is. Oh, masih ada kelanjutannya. Excuse me, bla bla bla. Dia, oh of course, here it is. The most suitable expression to fill in the blanks is, jika menemui soal seperti ini maka langsung saja ke pilihan jawaban. Mana yang paling cocok? Can you help me? Of course, here it is. Jawabannya dia adalah, ya tentu saja, here it is. Ini dia. Sepertinya ini ada memberikan sesuatu nih dia nih. Kira-kira apa jawabannya? Could you do this me? Could you do this to me mungkin maksudnya. Kemudian yang C, could you do me a favor? Dan D, may I borrow your dictionary? E, would you mind opening the door? Nah, kira-kira jawabannya yang mana di antara A, B, C, D, dan E? Kalau untuk arti dari pilihan jawabannya yang A ini adalah, bisakah kamu menolong atau membantu saya? Bisakah kamu melakukan ini untuk saya? Kemudian yang C, bisakah kamu membantu saya? Kemudian D, bolehkah saya meminjam kamusmu? Yang E, apakah Anda tidak keberatan membukakan pintu? Nah, silakan tuliskan jawabannya di bukunya masing-masing. Next, number 4. Masih ada conversation juga. Mia, Mother, I've got a scholarship from Monash University in Australia. Mother, thank God, it's really unbelievable. Nah, kira-kira pertanyaannya apa nih artinya nih? The underlined expression shows, bagian ini yang digaris bawahi merupakan apa? Anxiety, surprise, pleasure, uncertainty, atau satisfaction. It's really unbelievable. Sepertinya nggak nyangka bakal dapat scholarship dari Monash University. Terkaget-kaget, terkejut-kejut. Nah, kira-kira artinya itu apa ya? Teman-teman sudah tahu? Have you got the answers? Jika sudah, kita lanjut ke soal nomor 5 dari UN SMA tahun 2006, number 35. Miss Tia, what are you doing on Saturday? Miss Hera, I'm going to see a new play with some students. Would you join us? Miss Tia, I'd like to, but I'll take my kids to game zone. The underlined utterance expresses, lagi-lagi yang ditanya yang digaris bawahi ini mengandung arti apa? Denial, penolakan, atau penyangkalan. Sorry, untuk denial ini penyangkalan. B, a refusal, penolakan. A pleasure, sebuah kesenangan ya. Kemudian D, an approval, persetujuan. E, a disagreement, atau ketidaksetujuan. Kira-kira apa nih? What are you doing on Saturday? Ngapain nanti hari Sabtu? I'm going to see a new play with some students. Maukah ikut? I'd like to. Saya mau ikut, but tapi I'll take my kids. Saya mau bawa anak-anak ke game zone. Jadi ini merupakan, ya silakan tuliskan jawabannya. Next, ada Anissa and Mother. Mom, could I have another cookie, please? Blah blah blah. But don't forget to share it with your sister. The most suitable expression to fill in the blanks. Nah, kira-kira ungkapan yang paling sesuai untuk diletakkan di bagian yang kosong ini adalah, nah, kita bahas dulu artinya. Mom, bolehkah saya
meminta kuenya lagi. Mother, bla bla bla. Tapi jangan lupa untuk berbagi dengan adikmu. Nah, kira-kira yang mana nih? A, of course, tentu saja. B, I don't know. Saya tidak tahu. C, but it's so urgent. Tapi begitu mendesak. D, listen, don't bother her. Dengar, jangan ganggu adikmu. Atau yang E, you're kidding. I can't. Bercanda nih. Saya nggak bisa. Nah, kira-kira jawabannya yang mana yang sesuai untuk diisikan atau diletakkan di bagian yang kosong. Next, number 7, Andy dan Indy. What seems to be the trouble? Bla 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 tanda tanya. Masih ada terusannya nih. Kemudian Indy mengatakan, of course, I need your help. Saya perlu bantuanmu. The file cannot be printed out. Okay. Filenya nggak bisa dicetak. The most suitable expression, lagi-lagi yang seperti ini biasanya sering muncul di ujian bahasa Inggris apapun levelnya. Kira-kira yang paling sesuai adalah, can I help you? What's your trouble? Why don't you ask me? Could you do me a favor? Would you mind helping me? Nah, dari A sampai I, can I help you? Bisakah saya bantu Anda? What's your trouble? Apa masalah Anda? Why don't you ask me? Kenapa Anda tidak bertanya saya? Could you do me a favor? Bolehkah Anda membantu saya atau bolehkah saya meminta bantuan Anda? Would you mind helping me? Keberatankah jika saya meminta bantuan Anda? Nah, kira-kira yang mana nih? Lanjut soal nomor 8. Meiti dan Novi. Have you finished writing the article? Sudah selesai nulis artikelnya? Novi, not yet, belum. But I bla 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 writing it by next month. Nah, ini kalau jeli dalam melihat tenses yang digunakan dalam percakapan ini, kemungkinan jawabannya adalah yang menggunakan future perfect tense. Nah, future perfect tense itu rumusnya itulah ya. Ada will, kemudian ada have, kemudian menggunakan untuk kata kerjanya menggunakan kata kerja bentuk yang ketiga. Yang ada will di sini hanya di. Karena jika diartikan, sudahkah kamu menulis artikelnya? Belum, tapi saya kan sudah selesai menulis it by next month. Di sini ada clue-nya by next month. Jadi menulisnya itu akan selesai di next month. Maka jawabannya adalah ya itu dia. Next, number 9. Robbie and Ira, we will have a party for my sister's birthday next Sunday. Kami akan mengadakan pesta ulang tahun Sabtu depan. Would you like to come, Ira? Maukah datang, Ira? Ira kemudian mengatakan, I'd love to. It must be a wonderful party. Ya, pasti. Pestanya pasti akan sangat menyenangkan. Kemudian pertanyaannya adalah, the underlined expression is used to express, would you like to come? Ini ekspresi ini digunakan untuk apa? A, an advice, sebuah nasihat. B, an intention, sebuah niatan. C, an invitation, sebuah ajakan atau undangan. D, a satisfaction, sebuah kepuasan ya. Kemudian E, a suggestion, sebuah saran. Nah, kira-kira yang digarisbawahi ini maksudnya adalah atau digunakan untuk mengungkapkan, ya silahkan tentukan jawabannya. Next, number Andy and Agus. It seems that you enjoy listening to dangdut. You're right, blah blah blah. And the most suitable expression to fill in the blank is, karena di sini Agus mengatakan kamu sepertinya suka dengan musik dangdut. Agus mengatakan you're right, kamu benar. Berarti Agus ini mengiyakan ungkapan atau pernyataan dari Andy kalau si Agus ini suka musik. Jadi kelanjutannya adalah yang sejalan juga. Kalau tadi dibilang Agus, ya kau benar, berarti Agus suka musik. I dislike it. Saya nggak suka. It makes me sick. Musik dangdut membuat saya pusing atau membuat saya muak. Kemudian C, I hate dangdut. Saya nggak suka dangdut. Saya benci dangdut. I'm annoyed with it. Saya nggak suka juga di sini yang D. Kemudian yang E, I like dangdut very much. Saya suka musik dangdut.
sekali. Nah, itu dia. Silakan decide your answers dari pilihan A sampai E. Jika sudah ditentukan, kita langsung ke answer keys. Dan ini dia answer keys-nya. Silakan periksa berapa soal yang telah Anda correctly answer dan berapa soal yang Anda incorrectly answers. Baik, terima kasih telah bersama Camp Bahasa Inggris YouTube channel untuk belajar bahasa Inggris bersama-sama. Thank you very much and see you later. Bye.